Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Dinda Triana dengan NPM 1210274. Saya dari Universitas Wadaya Gunung Jati, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Sebelum menjelaskan tentang peran dan identifikasi human capital, serta transformasi peran divisi sumber daya manusia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonomi yang bernama Theodore yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, di mana kemampuan ini merujuk pada pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kompetensi individu yang dapat meningkatkan produktivitas mereka dalam pekerjaan. Yang kedua, perilaku, mengacu pada sikap, nilai-nilai, etika kerja, dan tingkah laku yang mencerminkan profesionalisme dan kontribusi positif pegawai terhadap perusahaan. Yang ketiga, yaitu usaha, di mana usaha ini menunjukkan tingkat motivasi, dedikasi, dan upaya yang diberikan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan yang terakhir yaitu waktu, di mana waktu ini merupakan faktor paling penting dalam pengembangan human capital. Waktu yang diinvestasikan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu. Dan semua faktor di atas itu dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang terakhir, yaitu motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang peran human capital. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi, di mana kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari asas perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut dengan financial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri dari peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, penggunaan merek, reputasi, dan modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu yang pertama, buy atau membeli, mengganti sumber daya manusia lama dengan sumber daya manusia baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build atau membangun, investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam, penggunaan konsultasi atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, bunch atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritik pada semua tingkatan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Terdapat 3 tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital,
yaitu yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional, organisasi misalnya, divisi dalam mengatur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir yaitu strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberi gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antar sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas, diketahui bagaimana melakukan pengukuran human capital. Pada ketiga tingkat tersebut, dimulai dari tingkat korporat, dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivasi dari divisi sumber daya manusia untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam suatu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. Materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan memberikan layanan konsistensi dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis, apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer perusahaan komputer. Dan yang terakhir, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek.